Nah, dari banyak sekali materi yang kita pelajari di listrik statis, kita bisa mengenal komponen elektronika yang disebut dengan kapasitor. Nah, jadi kapasitor adalah komponen elektronika yang berperan menyimpan energi dalam medan listrik. Nah, kemampuan menyimpan energi dalam medan listrik itu disebut dengan kapasitansi. Nah, umumnya kapasitor itu bisa dalam bentuk, model sederhananya aja, itu dua keping sejajar. Nah, kita peroleh rumus kapasitansi. Bagaimana cara kita memperoleh rumus kapasitansi? Dengan hukum Gauss. Ya, kita tahu bahwa pada dua keping sejajar ini, anggap aja ini adalah kapasitor, di mana dalamnya itu adalah hampa, ya, hampa epsilon 0. Lalu dia tentu medan listriknya sejajar dengan garis normalnya, sehingga sudutnya adalah 0 derajat, ya. Maka E dikali A kosinus 0 kan Q per epsilon 0. Kosinus 0 adalah 1, berarti jadi E dikali A sama dengan Q per epsilon 0. Nah, dari rumus potensial listrik kita peroleh bahwa delta V kan sama dengan minus integral dari E dr. Nah, itu kalau dihasilkan berarti jadi V sama dengan E dikali, anggap aja ini celahnya adalah D, ya. Berarti kan berarti jaraknya, batasnya itu adalah sebesar D. Berarti E dikali D. Maka E itu sama dengan V dibagi D. Maka kita bisa masukkan nilai E ini ke sini. Berarti jadi V per D dikali A sama dengan Q per epsilon 0. Nah, epsilon 0 dikali A dibagi D itu sama aja dengan Q per V. Ini yang disebut dengan kapasitas. Ya. Jadi satuannya adalah kapasitas itu farad. Ya, satuannya adalah farad. Umumnya kalau dalam kapasitor itu, kalau dalam pasaran itu satuannya nanofarad, pikofarad, dan mikrofarad. Karena satu faradnya aja itu sudah menyimpan banyak banget muatan. Nah, lalu lambang dari kapasitor itu sendiri itu dilambangkan begini, dua garis lurus begini. Karena apa? Dia modelan sederhana dari dua keping sejajar. Jadi ini adalah rumusnya. C sama dengan epsilon 0 A dibagi D terus sama dengan Q per V, ya. Sekarang kita pahami rangkaian dari resistor itu sendiri. Oke, lambangnya tadi apa? Ini. Dua keping sejajar. Nah, pertama misalkan kalau seri. Nah, kalau seri berarti kalau sesuai dengan hukum Kirchhoff, maka dia satu arus yang sama. Kalau satu arus yang sama, berarti muatan yang diperoleh di sini, muatan yang mengalir di setiap kapasitor 1, 2, 3 adalah sama. Artinya Q1, Q2, Q3. Tapi yang beda adalah apa? Tegangannya. Tegangan 1 tidak sama dengan V2, tidak sama dengan V3. Dimana kalau misalkan dijumlahkan, ya, V3 sama dengan V itu sendiri, yaitu dari sumber baterai. Dari sumber baterainya. Nah, kita lihat dari sini rumusnya. C sama dengan Q per V. Berarti kalau misalkan kita ubah, berarti V sama dengan Q per C. Ya. Berarti ini adalah V total. V total adalah Q per C total sama dengan V1 itu berarti Q per C
C1 ditambah Q per C2 ditambah Q per C3. Karena saya bilang tadi bahwa muatan yang mengalir dari kapasitor 1, 2, 3 adalah sama, maka kita bisa coret ini semua sehingga 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 dan seterusnya. Ini untuk seri. Ya. Ini untuk seri. Nah, bagaimana untuk yang paralel? Untuk yang paralel sebenarnya juga cukup mudah untuk ditelaah. Saya pindahkan aja titik rumusnya. Ini untuk yang seri. Dan ini adalah persamaan umum kapasitan. Nah, bagaimana untuk yang paralel? Kalau untuk yang paralel itu misalkan ada suatu baterai terus dipasangkan lagi kapasitor awalnya V ya, baterainya tegangannya V, lalu ada C1 dan ada C2. Nah, kalau sesuai dengan hukum Kirchhoff ya, maka tegangan C1 dengan tegangan C2 adalah sama, yaitu sama V itu sendiri. Tapi muatan yang mengalir di C1 dan C2 nggak sama, karena arusnya berbeda. Dimana ini kan arus 1, ini arus 2. Nah, ini berlaku penjumlahan di mana I sama dengan I1 tambah I2 sama dengan Q per T, Q1 per T ditambah Q2 per T. Karena sama bisa dicoret semua. Nah, lalu tinjau lagi gini bahwa Q itu sama dengan CV. Jadi ini ada Q total ya, ini adalah Q total. Q total itu sama aja dengan C total dikali V sama dengan C1V ditambah C2V ditambah seterusnya. Karena memang saya bilang tegangannya adalah sama di setiap loop paralel, maka bisa dicoret. Artinya bahwa pada rangkaian paralel, ya pada rangkaian kapasitor paralel itu C total sama dengan C1 ditambah C2 ditambah seterusnya. Ini. Nah, kita sudah ini digunakan untuk menyederhanakan ya, untuk menyederhanakan kapasitas yang ekuivalen pada suatu rangkaian. Lalu bagaimana cara kita menghitung energinya? Energi yang tersimpan di dalam kapasitor. Karena dari definisinya aja tujuannya untuk menyimpan energi dalam medan listrik. Nah, bagaimana cara kita menghitung energinya? Kita tahu bahwa besar usaha sama aja dengan energi, yaitu QdV. Di mana Q ini kita tahu bahwa sama CV ya. Jadi CV dV dV kan. Nah, lalu kita integralkan. Hasilnya jadi energi pada kapasitor sama dengan CV, ini integral dasar 1 ditambah 1 ditambah 1 dibagi 1 tambah 1, sehingga dapat dikatakan bahwa energi kapasitor rumusnya adalah W sama dengan 1/2 CV kuadrat.